Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Cakkhuna sangwaro sadu, sadu sotena sangwaro, ganena sangwaro sadu, sadu jiwaya sangwaro, kayena sangwaro sadu, sadu wacaya sangwaro, manasa sangwaro sadu, sadu sabata sangwaro, sabata sanguto biku, sabaduka pamucati. Sebelumnya, terpujilah Sang Buddha, Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Saya ucapkan selamat malam. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir di sini dalam kondisi sehat dan bahagia. Pada kesempatan malam hari ini sungguh berbahagia Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa berkumpul mengikuti puja bakti di Wihara Dharma Sukha meskipun melalui Zoom meeting, melalui online, tetapi tentu tidak mengurangi kebaikan yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini. Seperti topik yang ada di poster, Bapak Ibu pasti sudah melihat ataupun membaca sebelumnya. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan satu tema atau satu topik pesan Dhamma, yaitu bijak dalam menggunakan media sosial. Hal ini saya rasa menjadi penting, menjadi perlu untuk diingat kembali, untuk dipahami, khususnya kita sebagai umat Buddha. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, teknologi semakin hari tentu semakin berkembang, semakin maju. Tujuan dari teknologi sebenarnya adalah mempermudah pekerjaan dari manusia. Kita sangat-sangat terbantu, kita sangat-sangat terbantu dengan adanya teknologi. Tentu dulu dengan sekarang kemudahannya lebih banyak, kemudahan yang bisa diperoleh sekarang, yaitu berkat bantuan teknologi. Yang salah satunya adalah teknologi komunikasi, informasi dan komunikasi. Maka pada kesempatan malam hari ini, saya juga berusaha untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan ini dengan jelas, padat, dan tidak terlalu panjang. Pertama, tadi saya mengutip satu syair dari Dhammapada 360. Cakkhuna sangwaro sadu, sadu sotena sangwaro, ganena sangwaro sadu, sadu jiwaya sangwaro. Nah, ini ada di dalam Dhammapada 360, diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu sungguh baik mengendalikan mata, sungguh baik mengendalikan telinga, sungguh baik mengendalikan hidung, sungguh baik mengendalikan lidah. Selanjutnya, kayena sangwaro sadu, sadu wacaya sangwaro, manasa sangwaro sadu, sadu sabata sangwaro, sabata sangutobiku, sabaduka pamucanti. Nah, ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya sungguh baik mengendalikan perbuatan, sungguh baik mengendalikan ucapan, sungguh baik mengendalikan pikiran, sungguh baik mengendalikan semua indera. Seorang biku yang dapat mengendalikan semuanya akan terbebas dari penderitaan. Dhammapada 360 dan 361. Syair ini sebagai pembuka, sebagai awalan bahwa penting sekali sesungguhnya kita untuk memiliki pengendalian diri.
Sang Buddha sudah sudah menjelaskan, ya, sudah memberikan pemaparan bahwa sejak dulu, ya, di zaman Sang Buddha, beliau sudah memberikan nasihat kepada para siswa bahwasanya sungguh baik mengendalikan kesemua indera, ya, tidak hanya indera mata, ya, lidah, ya, telinga, tetapi ke semua indera, termasuk mengendalikan pikiran. Ya, karena pikiran inilah yang kadang seseorang luput dari pengawasan. Nah, oleh karena itu, sehubungan dengan bijak dalam menggunakan teknologi, ya, kita bisa mengacu, ya, pada syair Dhammapada tadi, bahwa sesungguhnya Sang Buddha telah berpesan, ya, kepada para siswa bahwa kita sebagai siswa Sang Buddha, ya, seyogyanya memiliki, ya, pengendalian diri, ya, sehubungan dengan kesemua indera, termasuk juga ucapan, pikiran, dan perbuatan. Ya, sungguh baik apabila Bapak Ibu mengendalikan, ya, 3 hal tadi. Nah, sekarang, ya, kita kembali pada, ya, teknologi, khususnya media sosial. Sebenarnya kalau kita mau merenungkan media sosial, ya, ini di satu sisi, ya, amat sangat memberikan manfaat, ya, bagi orang-orang. Bahkan teknologi dalam hal ini media sosial menjadi satu sumber penghidupan, ya, menjadi sumber penghidupan bagi sebagian orang. Ya, saya katakan tidak semua orang tentu hidup dari media sosial, ya, tetapi bagi sebagian orang mereka, ya, bergantung, ya, dari penghasilan yang diperoleh dari media sosial. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin, ya, sebagai pengguna, apakah, ya, kalau boleh disebut ada Facebook, ada Instagram, ya, bahkan ada, ya, YouTube begitu. Kemudian media sosial yang lain, Twitter, ya, dan sebagainya. Sesungguhnya bagi sebagian orang, nah, ini sebagai tempat, ya, mereka menggantungkan, ya, penghidupan. Ya, bagi sebagian orang lagi, ya, sebagai hiburan. Ya, bagi sebagian orang lagi sebagai sarana untuk komunikasi. Ya, bagi sebagian lagi, ya, sebagai tempat untuk memori, ya, taruh koleksi foto dan sebagainya. Nah, ada juga, ya, yang memanfaatkan media sosial ini untuk mengelola wihara, ya, wihara atau organisasi sosial dan organisasi yang lain. Nah, berbicara tentang wihara tentu, ya, wihara Dharma Sukha juga, ya, ini aktif sekali, ya, di media sosial, ya, di Instagram, ada Facebook. Ini kalau saya tidak salah lihat, ya, live streaming juga melalui Facebook. Nah, sesungguhnya, ya, teknologi dalam hal ini sosial media ini sangat bermanfaat, ya, bagi kita, ya, penggunanya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, seperti halnya, ya, pisau, ada pisau yang jenisnya pisau bermata dua, ya. Ada pisau bermata dua. Ya, artinya apa? Kedua sisinya tajam. Ya, kita bisa menganggap, ya, kita bisa mengibaratkan sosial media ini seperti halnya pisau yang tajam di kedua sisinya. Ya, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak punya pengendalian diri, kalau kita tidak waspada, ya, kalau kita tidak bisa berpikir secara bijak, ya, hal yang sesungguhnya bermanfaat bagi kita, ya, sosial media, teknologi yang sesungguhnya bisa digunakan untuk manfaat, ya, banyak pihak, diri sendiri, kelompok ataupun organisasi, wihara dan sebagainya, malah justru bisa menjadi bumerang, ya, malah bisa menjadi hal yang merugikan. Ya, contoh beberapa minggu ini, beberapa bulan ini, atau bahkan di waktu-waktu yang lampau, pastilah, ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pernah menjumpai ada orang-orang yang terjerat kasus, ya, berhubungan dengan hukum. Sebabnya apa? Ya, sebabnya
Ya, karena mengucapkan ya kata-kata yang kasar, yang menghasut, memprovokasi, bahkan menyebarkan berita-berita bohong. Nah, ada ya yang terjerat ya oleh kasus hukum. Ya, bahkan sekarang sudah ada undang-undangnya, ya, undang-undang tentang UU ITE. Nah, oleh karena itu, kita kembali mengingatkan kepada diri kita masing-masing, teknologi khususnya sosial media sesungguhnya sangat-sangat bermanfaat. Ya, sesungguhnya sangat-sangat bermanfaat, dan yang penting adalah kita sebagai pengguna ya harus bijak. Ya, harus bijak, harus memiliki kebijaksanaan untuk memanfaatkan ya fitur-fitur yang disediakan. Ya, dalam hal ini kita sebagai umat Buddha tentu mengacu ya pada Tipitaka, ya ajaran-ajaran Sang Buddha. Ya, pada kesempatan malam hari ini, sehubungan dengan bijak menggunakan teknologi, suatu ketika Sang Buddha pernah menjelaskan tentang 4 jenis sangwara. Ya, 4 jenis sangwara. Ya, itu adalah pengendalian diri. Ya, sangwara ini artinya penahanan, ya, mengendalikan diri. Ada 4 jenis sangwara yang bisa dipraktikkan sehubungan dengan menjadi bijak. Ya, sehubungan dengan bagaimana kita memiliki pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada yang namanya sila sangwara. Ya, yang pertama ada namanya sila sangwara. Ya, tentu dari namanya saja ada kata sila. Ya, sila ini artinya moralitas. Ya, artinya memiliki pengendalian diri ya sehubungan dengan perilaku-perilaku yang bermoral. Ya, memiliki pengendalian diri dengan cara memiliki moralitas. Nah, jadi ya orang kalau memiliki moralitas ya artinya dia berpengendalian diri. Ya. Orang kalau memiliki moralitas, sesungguhnya dia telah berusaha memiliki pengendalian diri, ya, menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, ya, menghindari perbuatan asusila, ya, menghindari berbohong, bahkan menghindari minuman keras. Nah, ini tentu satu bentuk pengendalian diri supaya tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan diri sendiri. Nah, orang bijak tentu tahu mana yang memberikan manfaat kepada dirinya, mana yang memberikan akibat buruk bagi dirinya. Nah, menjalankan sila ya tentu ini ya satu hal yang bermanfaat. Ya, apabila dipraktekkan tentu memberikan manfaat ya bagi diri kita. Ya, oleh karena itu milikilah sila ya. Sangwara ya, sila sangwara, memiliki pengendalian diri sehubungan dengan moralitas. Ya, kemudian ada pengendalian diri yang lain, ya, pengendalian diri yang lain. Selain memiliki moralitas, menghindari perbuatan jahat, menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, kita juga harus memiliki pengendalian diri sehubungan dengan hal apa yang kita perhatikan. Nah, di dalam bahasa Pali disebut sebagai sati sangwara. Ya, sati sangwara, ada sati sampajanya. Nah, sati sangwara, perhatian, pengendalian diri dengan cara kita memberikan perhatian terhadap apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita lakukan. Nah, pikiran apa yang sedang muncul di dalam batin kita. Hal-hal apa saja yang ada di depan kita pilih, memperhatikan hal-hal yang mana yang kiranya bermanfaat. Dan kita tidak memperhatikan, tidak memberikan perhatian pada hal-hal yang merugikan, hal-hal yang kiranya dapat membuat kita celaka. Nah, contoh, ya sekarang ya Bapak Ibu tentu di zaman kemajuan teknologi ada handphone, ada smart TV, ada laptop, ya, teknologi di mana-mana, internet di mana-mana. Kita punya kebebasan ya untuk mengakses apapun yang kita inginkan. Ya, syaratnya kalau ada kuota ya, atau mungkin ada wifi, ya, bisa mengakses apapun yang diinginkan. Mau belajar bisa, mau lihat tutorial bisa, mau telepon bisa, video call teman bisa,
apapun bisa dilakukan. Nah, orang yang tidak memiliki perhatian, orang yang tidak memiliki pengendalian diri, nah ini cenderung tidak bisa mengendalikan. Ya, dia malah memperhatikan hal-hal yang merugikan. Dia malah memperhatikan, menaruh perhatian, satinya diarahkan pada hal-hal yang merugikan. Misalnya ada berita provokasi, ya dia senang, ya sampai terprovokasi, sampai dianya ikut marah, ya sampai dianya terhasut. Atau ada berita bohong, hoak, ya dia fokus di situ, bahkan ikut jadi penyebar hoak. Ya. Dan jadi penting sekali ya kita memiliki kebijaksanaan memperhatikan apa yang kiranya bermanfaat. Kalau kiranya ada berita yang tidak masuk akal, ada berita bohong, ada hasutan, ya kita tahu, oh ini tidak bermanfaat. Ya, kita tahu, kita tidak meneruskan. Oleh karena itu, apa yang perlu kita perhatikan? Saat ini saya sedang apa? Waktu yang saya punya, saya gunakan untuk apa? Apakah untuk hal yang baik atau untuk hal yang buruk? Nah, duduk, meditasi, setengah jam, 15 menit, itu satu hal yang baik. Ya, memiliki perhatian pada hal yang baik. Di rumah baca buku, mendengarkan dhamma, ikut kelas dhamma, puja bakti online, itu juga hal yang baik. Ya, mengarahkan perhatian pada hal yang baik. Maka sesungguhnya yang kedua, ya pengendalian diri sehubungan dengan ya, mengarahkan perhatian pada hal-hal yang baik. Nah, ini yang kedua. Ya, selain dua pengendalian diri sangwara ini, masih ada yang ketiga. Yang ketiga adalah kanti sangwara. Ya, memiliki pengendalian diri sehubungan dengan mengembangkan kesabaran. Ya, jadi orang yang mengembangkan kesabaran, sesungguhnya dia sedang mengembangkan ya, pengendalian dirinya. Apa yang dia kendalikan, apa yang dia berusaha untuk jaga, kemarahan, kebencian, dendam, ya bengis, ya kebengisan, niat jahat, ini berusaha dijaga. Jangan sampai muncul, ya, jangan sampai menguasai diri kita. Orang kalau sudah marah, ya, orang kalau sudah tidak suka, orang kalau sudah benci, ini kadang hal-hal yang tidak masuk akal pun bisa dilakukan. Hal-hal yang nekat, yang membahayakan pun ini kadang bisa dilakukan. Kalau sudah dikuasai oleh kemarahan. Tidak hanya kemarahan sesungguhnya, keserakahan ini juga bisa ya menghancurkan seseorang. Ya, karena disulut oleh keserakahan, menginginkan harta, menginginkan jabatan, menginginkan perolehan yang lebih besar, lebih banyak, lebih mewah, ya maka melakukan berbagai macam cara. Ya, ini namanya tidak memiliki ya kanti sangwara. Ya, ketika ada orang yang berbuat yang tidak menyenangkan kepada kita, ketika ada orang yang menghasut kita untuk korupsi, ya untuk melakukan hal-hal yang merugikan, ya kita sabar, ya kita sabar. Ya kalau sukses mau berhasil ya harus sabar, ya harus berusaha dulu, Tidak bisa pakai cara instan. Kalau kita diprovokasi, ya kita diperlakukan kurang baik, ya kalau bisa kita sabar, ya berpikiran dingin, kita sabar, tidak mudah tersulut, ya tidak mudah terpancing, ya tidak mudah marah. Ya, ini juga penting. Artinya kita memiliki kanti sangwara. Kita memiliki pengendalian diri sehubungan dengan mempraktikkan kesabaran. Ya, zaman sekarang banyak orang yang tidak sabar. Ya, diprovokasi sedikit meledak. Ya, disinggung sedikit lewat status meledak. Ya, disinggung sedikit ya lewat IG story, WA story. Padahal bukan buat dia. Ya, padahal statusnya bukan buat dia. Ya, tapi dia merasa marah. Ya, marah. Padahal bukan buat dia. Ya, tapi dia merasa marah. Gantian. Ya, bikin status. Ya, peranglah dia di status. Padahal ya, kalau kita mau bijaksana, kalau kita mau memiliki kesabaran, ya kita bisa lebih bijak. Ya, kita bisa lebih bijak di kehidupan nyata ataupun di dunia maya, di sosial media. Ya janganlah jadi ya istilahnya sumbu pendek gitu lah, gampang meledak, ya gampang meledak. Ya kita harus jadi orang yang adem, ya, jadi orang yang tenang, ya jadi orang yang bijaksana. Nah, tiga sangwara. Satu lagi,
Ya, sangwara yang keempat, yang kiranya berguna, ya, sehubungan dengan menjadi bijak ya dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam bermedia sosial adalah nyana sangwara. Ya, nyana sangwara. Memiliki pengendalian diri ya, sehubungan dengan memiliki pemahaman-pemahaman, memiliki kebijaksanaan-kebijaksanaan. Nah, kalau Bapak Ibu belajar meditasi vipassana, ya, di sana ada nyana-nyana, ada banyak nyana, pengetahuan-pengetahuan, ada bangga nyana, ya, ada pacaya parigaha nyana, ada wimuti nyana. Ya, nyana ini artinya pengetahuan, ya, kebijaksanaan. Oleh karena itu, orang yang memiliki pengetahuan, ya, sesungguhnya bisa menjadikan itu sebagai dasar dari pengendalian diri. Ya, contoh, ya, umat Buddha yang kalau sudah tahu hukum sebab akibat, dia pasti tahu ya, bahwa setiap perbuatan ini ada akibat. Ya, bahwa setiap perbuatan ini menghasilkan akibat. Ya, oleh karena itu, maka dari perbuatan-perbuatan yang kita tanam, ya, dari perbuatan-perbuatan yang kita tanam, ya, kita memiliki pemikiran, pemahaman. Kalau saya berbuat jahat, ya, suatu saat ini buahnya ini akan kembali ke saya. Ya, kalau saya berbuat kebencian, ya, buahnya ini suatu saat akan kembali ke saya. Begitu pula kalau saya berbuat hal-hal yang merugikan orang lain, suatu saat juga buahnya kembali ke saya. Maka apapun yang terjadi di luar, ya, berusaha menyaring, berusaha berpikir dengan pola pikir Buddhis, berusaha ya mencerna sesuatu dengan pola pikir Buddhis, dengan kebijaksanaan, dengan cinta kasih, dengan kesabaran. Ya, jadi kita bisa berpengandaian diri karena kita memiliki pengetahuan. Ya banyak orang yang mudah terhasut, ya, mudah terprovokasi, ya, mudah marah, mudah emosi, ya, mudah menggeruduk gitu, rame-rame, padahal tidak tahu akar masalahnya apa. Ya, padahal dia hanya ikut-ikutan. Ya, orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang pandai, ya, dia tahu, oh, ini bukan kapasitas saya untuk bicara seperti ini. Oh, sebenarnya yang terjadi bukan seperti ini. Saya tidak akan terhasut. Maka kalau kita punya pengetahuan sehubungan dengan dhamma ataupun dengan pengetahuan-pengetahuan umum, ya, kita bisa memiliki pengendalian diri. Oleh karena itu, rajin semangat belajar dhamma, upgrade ilmu. Ya, apakah dengan ikut Dhamma Sakaca online, Puja Bakti online, ya, lihat-lihat video yang bermanfaat, ya, nambah pengetahuan. Ya, ini bagus. Ya, kalau seseorang punya pengetahuan, itulah berkah utama. Ya, orang yang punya pengetahuan disebut sebagai memiliki berkah, ya, oleh Sang Buddha. Nah, ini 4 maksud saya, ya, 4 sangwara yang kiranya bisa kita ingat poin-poinnya, ya, sehubungan dengan bijak dalam bermedia sosial. Kenapa? Ya, Sang Buddha menyampaikan, sungguh baik mengendalikan mata, sungguh baik mengendalikan telinga, ya, sungguh baik mengendalikan lidah, ya, sungguh baik mengendalikan pikiran, sungguh baik mengendalikan ucapan, ya, sungguh baik mengendalikan perbuatan. Ya, seseorang yang mampu mengendalikan, ya, kesemuanya itu akan berbahagia. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, tentu Bante tidak bisa menyampaikan, ya, secara lebih panjang lagi, ya, mengingat ada keterbatasan waktu, ya, dari saya, maka saya kembali, ya, mengingatkan bahwa sesungguhnya, ya, media sosial ini bermanfaat. Ya, kita bisa, ya, tatap muka, ya, bisa ketemu, Bapak Ibu bisa tahu program-program, jadwal-jadwal update seputar Wihara Dharma Sukha. Ya, tentu salah satunya karena peran media sosial. Ya, Bapak Ibu bisa ketemu teman, bisa ngobrol. Ya, ini salah satunya karena berkat media sosial. Bisa tahu info terbaru,
bisa tahu hal-hal penting. Ya salah satunya karena media sosial. Ya bahkan beberapa orang ya bergantung pada media sosial untuk ya penghasilannya, untuk bertahan hidup. Ya sebagai sumber penghasilan beberapa orang yang berjualan di media sosial, di Instagram, di Facebook, ya, mereka menggantungkan. Maka ya tentu ya kita sebagai supirnya, kita sebagai pilotnya lah yang bisa memilih ya dengan bijak akan kita gunakan untuk apa media sosial ini. Ya, media sosial kalau digunakan dengan baik akan mendatangkan manfaat. Ya, Bapak Ibu merasakan manfaatnya, orang lain juga ya merasakan manfaatnya. Yang terpenting ya memiliki pengendalian moralitas, memiliki pengendalian pengetahuan, yang memiliki pengendalian diri sehubungan dengan kesabaran, dan memiliki pengendalian diri kita memperhatikan pada hal-hal yang baik. Ya, semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya bisa menyimak, ya bisa mengingat poin-poin yang Bante sampaikan. Ya, ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada apa-apa, kita tidak terburu-buru, ya kita tidak mudah terpancing. Ya, kita berusaha ya, berpikir, menyaring, mempertimbangkan sesuai dengan pola pikir Buddhis. Ya semoga apa yang Bante sampaikan ya dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian pada kesempatan malam hari ini. Ya barangkali masih ada beberapa menit, ya satu pertanyaan ya mungkin bisa ditawarkan kepada umat dari MC. Terima kasih, saya ucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bante atas Dhamma Desananya untuk malam hari ini. Kepada Bapak dan Ibu, kita masih ada sedikit waktu. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Bisa langsung, tanya langsung ke Bante atau via chat juga boleh. Nanti saya bacakan untuk pertanyaannya. Nanya, 1 tambah 1 berapa? Bante, sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk. Baik, kami segenap pengurus dan umat Wihara Pitama Sukha mengucapkan terima kasih untuk Dhamma Desana Bante pada malam hari ini. Terima kasih Bante. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan setelah Dhamma Desana oleh Bante Ratanajayo. Mari kita lengkapi kebajikan kita untuk malam hari ini dengan